Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Falatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Seluruh pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan Allah. Semoga hingga detik ini Allah senantiasa memberikan kita curahan rahmat maghfirah. Allah berikan kita segala perlindungan terbaiknya, sehingga semua aktivitas kita selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai seorang hamba yang menghamba kepada zat yang dihambakan, ada satu kewajiban yang namanya berhamba. Di dalam konteks Al-Quran, perbuatan penghambaan tersebut menyembah kepada zat yang patut disembah, itu disebut ibadah. Abdun adalah seorang hamba, abid orang yang menyembah, ma'bud adalah zat yang disembah. Secara gamblang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah gambaran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah seluruh manusia, tidaklah seluruh hamba Allah diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, harus ikhlas karena Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, secara global mungkin sudah mafhum bagi kita, rahasia umum. Ibadah ada dua, ada mahdah, ada ghairu mahdah. Ibadah yang murni, penghambaan kita kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, pegang tasbih, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah, ibadah yang terkesan tidak di atas hamparan sejadah, tidak kita pegang tasbih, tidak di depan Ka'bah, tapi hakikatnya di situ ada nilai-nilai ibadah. Contoh satu, kameramen kita, kru-kru kita yang ganteng-ganteng ini, sekalipun ada yang masih jomblo fisabilillah, dengan wasilah mereka ini, para pemirsa bisa menyantap kajian-kajian Islami yang berbobot, ada nilai religinya, menghantarkan kita sebagai seorang hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Ibadah kita lebih baik, iman kita lebih kuat, maka perbuatan itu pun adalah ibadah. Ngantar anak ke sekolah ibadah, kerja, konsep di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, ya Muhammad, katakan kepada umatmu bekerja. Perintah di dalam Al-Quran, maka kerja bersinggungan dengan norma Al-Quran, disitulah nilai ibadah ghairu mahdah. Silaturahim ibadah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Azkarnya mengatakan, kullu ma sana'a banu Adam lillah fa huwa zakirullah. Setiap manusia yang segala perbuatan positifnya diniatkan karena Allah, fa huwa zakirullah, maka dia adalah orang yang berzikir kepada Allah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah, terlepas dari ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah, kuncinya satu, mukhlishina lahuddin, harus ikhlas karena Allah. Proses ibadah, derajat seorang anak manusia memiliki iman-iman tertentu.
apapun derajatnya, apapun yang mereka lakukan, pada akhirnya cuma dua pilihan kita, surga atau neraka. Apa yang kita tanam sekarang itu yang akan kita tuai. Tentunya sebagai pribadi muslim, termasuk kita semua, kita ingin semua akhir hidup kita di dunia husnul khatimah dan nanti sampai di surga Jannatun Naim. Saudara yang dimuliakan Allah, namun konsep dasarnya sebagai pribadi muslim harus paham, ibadah tidak akan menyampaikan kita mutlak kepada surga. Karena konsep dasar mutlak adalah tidak ada satupun manusia yang masuk surga kecuali dengan rahmat, kasih sayang, izin Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, punten mohon maaf, saya keluar sebentar. Termaktub dan tertores pada tinta sejarah peradaban seorang anak manusia, ada wanita tunasusila tingkat kabupaten. Oh, jablay tingkat kakap, semalam bisa nggarap 8 om-om. Pulang saudara, yang dikisahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berpapasan dengan seekor anjing kalbun akur, anjing yang sangat buruk, rabies, dia kehausan saudara. Tapi sosok seorang wanita tunasusila ini nggak memandang itu anjing yang jelek, enggak. Ada rasa sense of crisis, timbul rasa iba, timbul rasa cinta. Maka kebiasaan bangsa Arab jahiliyah dulu, mobil khusus bangsa Bani Israel, setiap rumah-rumah penduduk itu pasti di depannya disiapin satu semacam kendi. Untuk siapapun musafir silahkan boleh minum. Lah yang namanya anjing nggak bisa buka tutupnya. Maka saudara yang saya muliakan, wanita tunasusila tersebut membantu, konon kabarnya pakai selopnya saudara. Dikasih minum seteguk demi seteguk itu anjing. Dikibaskan ekornya seraya mengatakan terima kasih nona, terima kasih nona. Akhirnya itu anjing kabur. Sang nona pun beranjak ke tempatnya. Berapa langkah dari tempat tersebut saudara, meninggal dunia. Maka malaikat azab emang udah gemes nih mah, emang buat tunggu-tungguin ini mah. Ditunggu sama malaikat azab, perantara malaikat Israel saudara, maka direbut oleh malaikat azab. Ini harus menjadi bahan bakar neraka jahanam. Begitu mau diceburkan ke neraka saudara, datang malaikat rahmat. Ulah gitu, kata siapa? Mengendang. Kira-kira saudara, kata malaikat rahmat, tunggu malaikat azab. Aku baru saja mendapatkan SK langsung dari Allah untuk memasukkan seorang wanita tunasusila tersebut ke dalam surga. Kau tidak salah malaikat, tidak. Kau tahu engkau dan diriku adalah sama-sama makhluk Tuhan, tidak pernah maksiat, tidak pernah durja, apalagi manipulasi data. Lalu apa yang Allah perintahkan? Aku ulangi sekali lagi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan ini wanita yang setiap hari kerjaannya menjual diri untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi enggak ibadah malaikat. Tapi enggak dekat ulama. Tapi enggak membaca kitab Nabi Musa. Wahai malaikat, kata malaikat rahmat, kau lupa. Tidak ada satupun manusia masuk surga Allah kecuali dengan rahmat Allah. Allah turunkan baru saja rahmatnya ketika seorang wanita tersebut ada rasa iba, kesihan. Dia boleh anjing yang dalam konsep agama Islam mughallazah, najis yang paling tinggi, tapi dia juga makhluk Allah, kesian saudara. Oleh sebab itu pada akhir singkat cerita, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan wasilah malaikat rahmat itu wanita tunasusila ke dalam surga. Apa sebabnya? Bisuk yanil ma, dengan memberikan seteguk demi seteguk kepada anjing yang notabene najis mughallazah, timbul rasa iba, turun rahmat Allah. Kebalikannya, di bangsa Bani Israel saudara, ada orang umur 500 tahun ibadah saja.
Sebelumnya saya ingin ngasih satu gambaran. Orang-orang dulu umurnya panjang-panjang, tubuhnya besar-besar, ibadahnya kuat, saudara. Tapi kalau umur umat Nabi, standar nasional umur umat Nabi 60 tahun, 70 tahun, game over biasanya. Makanya Bapak Ibu, saya kirim salam, kasih tahu sama tetangga sama saudara yang sekarang umurnya 59 tahun, 11 bulan 29 hari, makan yang enak-enak. Enggak, masih lama matinya. Lengkong saya umur 91 tahun masih hidup. Cicitnya saudara 15 tahun meninggal dunia. Enggak sakit apa-apa. Konon kata tetangga mah kena angin sopan. Angin duduk, kan duduk sopan. Saudara yang dia muliakan Allah, kembali 500 tahun seorang ahli ibadah bangsa Bani Israel, ibadah saja, sosialisasi tidak, update status enggak ada status dulu mah. Tapi singkat cerita, kalau saya tanya kepada hadirin, kepada pemirsa, 500 tahun ibadah, kira-kira wajar tidak kalau masuk surga? Pasti jawabannya wajar, sangat wajar sama sekali. Begitu disuruh masuk ke surga, silahkan udkhulul jannah birahmati. Wahai hambaku, silahkan masuk surga dengan rahmatku. Kagak mau tuh saudara. Itu hamba yang sudah dijamin masuk surga tidak mau. Kenapa? Ya Allah ya Rabb, anta amartani an adkhulal jannah birahmatik. Aba itu ya Allah. Engkau tadi mengatakan masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatmu. Betul. Aku tidak mau ya Allah. Aku tidak mau. Memang kenapa? 500 tahun aku persembahkan semua tenagaku, semua hidupku, semua waktuku untukmu ya Allah. Aku ingin hitung-hitungan. Aku ingin kau hitung amalanku untuk masuk surga, bukan dengan rahmatmu. Ini hamba PA nih saudara. Tahu PA? Minum es, ngebul ditiup, dipikir panas. Saudara yang dimuliakan Allah, akhirnya Allah turun tangan. Oh baik kalau begitu mau. Raqib Atid kumpul semua, Kiraman Katibin kumpul semua. Ada apa ya Rob? Ini manusia ingin hitung-hitungan. Dia ingin masuk surga dengan semua amal ibadah, bukan dengan rahmatku. Hitung seluruh amal baiknya dia. Baik ya Allah. Dari mulai yang paling kecil sampai paling besar, 500 tahun saudara, segunung amalnya. Oh pantas masuk surga. Sudah kau hitung semua? Sudah ya Rob. Sekarang Kiraman Katibin, Raqib Atid, hei Munkar Nakir, kau jadi saksinya. Hitung maksiatnya selama 500 tahun. Punten ya Allah, 500 tahun hamba gak pernah zina, hamba gak pernah nonton bokep, hamba gak pernah tilep uang musola, hamba gak pernah ngambil sendal jepit di masjid, hamba gak pernah membunuh, hamba gak pernah melakukan korupsi uang rakyat. Memang kau tidak lakukan itu kata Allah, tapi hitung betapa banyak kau kufur nikmat. Wahai malaikat, selama 500 tahun kelopak matanya berkedip, hitung apakah dia pernah bersyukur terhadap setiap kedipannya. Malaikat, hitung detak jantungnya selama 500 tahun. Pernahkah dia bersyukur terhadap detak jantungnya yang memompa seluruh peredaran darah ke seluruh anatomi tubuhnya. Malaikat, hitung setiap dia merasakan makanan, mengecap setiap yang lezat-lezat, apakah dia pernah bersyukur? Matanya memandang, punten mohon maaf, kemaluannya mengeluarkan urin, termasuk duburnya, semua hitung. Saudara yang saya muliakan, 500 tahun ibadah dibanding 500 tahun kufur nikmat, lebih tinggi dosa kufur nikmatnya, faturiha finnar, maka masuk neraka. Ahli ibadah 500 tahun saudara, jangan bangga terhadap ibadah kita. Ini sekelumit dua kisah yang termaktub dalam hadis-hadis sahih. Paling tidak
stressing point pada dua kisah ini adalah tidak ada satupun seorang hamba di alam semesta ini, apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, setinggi apapun makomnya, tidak ada satupun manusia masuk surga dengan semua amal kebaikan. Oleh sebab itu, beberapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, memberikan penjelasan kepada sahabat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, Ayuhas sahabah, atadruna manil muflis? Ini hadis Al-Fakir nukil dari kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam Syarafuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kedudukannya sahih, saudara. Rasul bertanya kepada sahabat, antum tahu tidak siapa manusia yang bangkrut itu? Ya Rasul, saya tahu. Apa sahabat? Man la dirham lahu wala mata'. Orang yang kagak punya dirham, yang kagak punya perhiasan, harta benda. Betul jawabanmu, tapi belum tepat. Ada lagi yang bilang, orang yang dagang, untung dagang malah buntung ya Rasul. Betul jawabanmu, tapi belum tepat. Lalu siapa ya Rasulullah manusia yang bangkrut itu? Ketahuilah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah wa qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mal haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Nanti ada sekelompok umatku di akhirat, ya'ti yaumul qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Ada seorang hamba yang amal kebajikannya, salatnya, puasanya, zakatnya, semua rangkaian ibadahnya banyak luar biasa. Tapi ketika mau masuk surga, saudara, waqad yati, ada seorang anak manusia, qad syatama haza, ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan itu makhluk masuk surgamu. Kenapa? Dulu dia pernah menghina saya, Allah. Kalau bahasa kita, tuh orang bilang, ya udah lu ngina gue sekarang dah. Kagak bisa. Ini mahkamah Rabbul Jalil, bukan al-jaza min jinsil a'mal. Ini adalah penerapan yang salah sekalipun di dunia tidak di-cover oleh aparatur pemerintah. Di sini Allah yang pegang kuasa. Saudara yang dimuliakan Allah, akhirnya itu orang yang menggugat, dia pernah dihina, dia pernah dicibir, dia pernah dikecilkan, dia pernah digibah. Maka Allah memberikan pahala salatnya yang sekian puluh tahun kepada itu manusia. Kalau bahasa kita, masih banyak ibadah gua ada sana loh. Ternyata saudara tidak. Wa qazafa haza, ada lagi manusia yang bilang, ya Allah, ya Rabb, istri saya orang solehah, saya yang lebih paham istri saya, Allah. Memang kenapa di sana? Dia manusia ahli surga yang kau sudah perhitungkan pasti masuk surga. Dia pernah mencibir, bahkan memfitnah istri saya, selingkuh terhadap tetangga. Kami tidak terima, ya Allah, ya Rabb. Kiraman katibin, raqib atid, kameramen ulung Allah dipersembahkan sebagai saksi. Ternyata diputar memorinya, benar saudara. Maka amalan ibadah yang lain diberikan kepada itu manusia. Masih banyak amalannya, Pak. Dah masuk surga dah. Ntar dulu, ya Allah, wa akala mala haza. Dulu di dunia ada lagi orang yang gugat, Pak. Saudara, ini orang bilang, dulu saya pernah kerja sama dia, tapi sebulan 2 bulan kerja nggak digaji. Siapa yang nggak redo, Tuhan? Saya dizolimin, diperas tenaga saya, tapi nggak digaji, dikasih amalannya. Ada lagi yang gugat, ya Allah, saya kagak terima. Apa sebabnya? Dulu pernah ngambil uang saya, bilangnya minjem. Ditagih kapan mau dibayar? Ntar tanggal 37 Agustus. Ini beleguk, saudara. Kalau ditagih kayak petasan parung, tar sok. Ya Allah ya kirim. Minjem, tapi galakan dia sih.
Opo iki? Saudara yang dimuliakan Allah, diambil tuh amalan kebaikan yang lainnya. Ya Allah, ya Rabb, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Ternyata bukan satu yang menggugat dia. Rakyat Indonesia berdiri semua. Ya Allah, ya Rabb, dulu kami tinggal di Indonesia. Amanah konstitusi, semua hasil bumi dan bangunan dan semua pajak amanah konstitusi untuk rakyat, oleh rakyat, dan kembali kepada rakyat. Tapi faktanya adalah dari kami, oleh kami, untuk koruptor seperti dia, ya Allah, kami tidak terima. Yang setiap tahun bayar pajak motor, bayar pajak mobil, bayar pajak bumi dan bangunan, bayar pajak istri. Istri ada pajaknya nggak? Nggak ada ya. Semua saudara, dia yang ngambil. Kami tidak redo. Habis amalannya saudara. Tapi masih banyak manusia yang dizolimin, yang dipukul tanpa hak, yang dibunuh, yang dilukai, saudara. Akhirnya Allah berikan satu keputusan. Ini amal manusia yang zalim udah habis. Ente punya banyak dosa, banyak ya Rob. Ente apa? Pernah ngintipin orang mandi? Sini, dosa ente. Ente apa? Gebetak senal khotib Jumat, sini juga. Saya mancing Allah, mancing kagak ngapa-ngapa, yang penting sholat. Ini udah mancing, ya Allah, sholat kagak, puasa kagak, dekat ulama alergi, dekat azan panasan. Semua dosa-dosa kalian aku timpahkan kepada kalian. Saudara yang dimuliakan Allah, calon ahli surga yang sejengkal masuk surga, sehingga faturiha finnar, akhirnya kesimpulannya masuk neraka jahanam. Allah ya Rabb. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi ibadah yang kita lakukan ikhlas kepada Allah cuma peranti, cuma wasilah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ini Allah turunkan rahmat. Ya salatnya kita yang ikhlas, yang ngajinya kita yang ikhlas, ya sedekahnya kita yang ikhlas, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Karena semua perintah Tuhan. Kita pun kalau nyuruh sama anak, apapun yang kita perintahkan, anak taat kepada kita, kita lebihin tuh uang jajannya. Kita sayang saudara. Begitupun Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, manut karo Gusti Allah, turun rahmat Allah. Tapi jangan semata-mata ibadah banyak, rajin ibadah, faktanya masuk neraka. Na'udzubillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada sisi kedua. Seseorang ibadahnya mentah di sisi Allah. Saya nukil dari ucapan bijak seorang ulama besar, Syekh Ibn Ruslan, di dalam Matnul Zubadnya. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluh mardudah la tuqbalu. Setiap orang, setiap hamba, setiap muslim yang taat ibadah, manut dengan agama kita, tapi rangkaian ibadahnya tanpa ilmu, mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Kalau ngomong sah, saudara, yuk kita lihat ma makna sah. At-ta'rif bin makna sah ma ijtama'at fihi asyurut wal arkan. Sah itu adalah apabila terkumpul pada satu perkara, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dikerjakan semua, maka sahlah itu ibadah. Sebelum kita ngomong macam-macam, sebelum kita ibadah macam-macam, sebelum kita zikir macam-macam, saudara, lihat, rapikan dulu sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang ditanya nanti di yaumil hisab, yang ditanya adalah sholat. Bukan ditanya berapa banyak istrimu. Mohon maaf saudara, berapa banyak kau punya sedekah? Berapa banyak kau punya majlis taklim? Berapa banyak kau punya jamaah?
Berapa banyak kau setiap tahun pergi haji dan umrah? Tidak, saudara. Wallah. Yang pertama adalah kaifa salatuk. Bagaimana salatmu? Ketika salatnya baik, maka insya Allah masuk surga. Ketika salatnya bolong-bolong, sekamar sama sundel bolong, saudara. Saudara yang dimuliakan Allah. Sampai ada satu lokalisasi khusus untuk orang yang meninggalkan salat. Nar sakar. Neraka sakor, saudara. Ya Allah ya Karim. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita Allah lindungi daripada neraka sakar. Saudara yang dimuliakan Allah. Bagaimana salatmu sah? Tapi syarat-syaratnya tidak paham. Antara syarat dan sah itu berkaitan. Sesuatu yang wajib dilakukan sebelum sholat. Di situ ada wudu. Ya Allah ya Karim. Pernah lisan Rasulullah. Dengan suara kerasnya Rasul mengatakan. Wahai sahabat. Wailun lil aqab minan nar. Hati-hati Anda melihat ada kaki-kaki antum di neraka. Ya Rasul. Kami wudu tadi sempurna. Tidak. Aku melihat ada secercah. Daripada kakimu yang tidak kena air wudu. Itu menunjukkan apa artinya solat kalau wudunya enggak sah. Afdalul ibadah al-fikhu. Ibadah yang paling afdal itu adalah fikih. Bagaimana tata cara kita solat, sah, syarat rukun kita paham, semua kita sah. Tempoh hari saudara, Rasulullah melihat ada seorang anak muda solat 4 rakaat. Begitu rapih kata Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. Kisana salat lagi, antum belum salat. Sudah ya Rasul? Belum. Salat lagi saudara, sampai 3 kali salat Johor 12 rakaat. Akhirnya tuh anak muda nanya, ya Rasul mohon maaf. Di mana salahnya salat saya? Apa kata Rasulullah? Aswa'un nas sariqah. Perbuatan korupsi yang paling buruk adalah allazi yasriqu min salatih. Orang yang suka korupsi solat-solatnya. Ya Rasul, 4 rakaat Zuhur saya nggak kurangin jadi 2. Betul. Tapi yang kau lakukan itu allazi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Salatmu ketika ruku buru-buru, ketika sujud tidak ada tumakninahnya. Kalau bahasa kampung saya di kampung saya, salat mirip capung cebok, sudah. Di mana rukunnya? Tidak ada. Karena rukun itu adalah tumakninah sebagian daripada rukun salat. Salatnya rapihin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, naik kepada bacaan yang wajib, rukun qauli, Fatihah. Jangan ngomong Fatihah, saudara. Jangan ngomong Fatihah. Tasdid di dalam Al-Fatihah 14. 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Kalau kita ngomong ilmu-ilmu bahasa Arab di pesantren, ada fi'il mudha'af. Fi'il yang antara ain fi'il dan lam fi'ilnya min jinsin wahid. Contoh madda. Asal katanya madada, memanjangkan tangan. Karena ain fi'il dan lam fi'il sejenis udhimat. Diidghamkan. Jadi madda. Ketika tasdidnya dihilangkan, kita baca madda, maka menghilangkan satu huruf. Begitupun Al-Fatihah. Tasdid satu saja tinggal, maka satu huruf Fatihah itu luka, cacat, maka sholatnya tidak sah. Apa sebabnya? Berkaitan, saudara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi. Ya Allah ya Karim. Rapihin lagi. Selama masih mau ibadah, selama masih mau gali ilmu, insya Allah selamat. Yang dulu dimaafkan sama Allah. Kesimpulannya, seluruh pemirsa Assalamualaikum Nusantara, dimanapun antum berada, kesimpulannya adalah yang pertama, gali ilmu sepanjang hayat kita. Jangan malu, kecuali kita malu untuk maksiat. Yang kedua, jangan merasa bangga dengan diri kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan, itu adalah ma'unah dari Allah. Yang ketiga, kita harus yakin tidak ada satupun manusia yang masuk surga dengan amalan kita, tidak ada. Kecuali dengan rahmat Allah. Untuk menutup mimbar singkat yang cantik ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan lupa wahai Muaz, setiap setelah kau sholat, berdoalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu hamba, i'anah, bantu hamba untuk selalu mengingatmu, syukur kepadamu, dan baik ibadah. Jadi kata-kata a'inna, berikan hamba pertolongan. Jadi kita hebat tahajud, hebat ibadah, apapun bukan kita. Jangan bangga dengan ibadah kita. Oleh sebab itu,
Mudah-mudahan wasilah majlis yang mulia ini Allah berikan kita curahan rahmat. Allah berikan kita taufik sehingga Allah mudahkan urusan kita. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang secuil ini ada manfaatnya buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.